Pertukaran pelajar itu memang program dari sekolah itu dengan Simolek. Itu SMK Purno itu salah satu dari 6 sekolah di Indonesia. Jadi ada 6 sekolah yang mengikuti program itu, pertukaran dengan Thailand. Salah satunya yang di Jawa Timur itu ada 3, di Jawa Tengah ada 3. Jawa Timur itu Bojonegoro, SMK Negeri 1 Purno. Di Tuban itu ada TJP. Terus yang ketiga itu ada Pamekasan. Apakah benar pada saat ini siswa Thailand sedang melakukan pembelajaran di SMK Negeri 1 Bandung di Indonesia? Dari 4 siswa Thailand yang ada di sini, sebenarnya kesulitan mereka itu di bahasa. Jadi ketika pembelajaran, harusnya rencananya memang pembelajaran di semua pelajaran. Dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semua pelajaran itu harus mengikuti. Cuma masalahnya karena terkendala dengan bahasa. Dari 4 itu hanya 1 orang yang bahasa Inggrisnya itu bisa nyambung. Yang 3 kurang bagus. Terus masalah yang kedua itu dengan tulisan. Jadi mereka terbiasa dengan tulisan kayak kalau kamu lihat itu abjad Jawa itu. Nah, tulisan ABCD itu mereka nggak mengenal. Jadi ketika kita perlihatkan job sheet dengan bahasa Inggris pun mereka itu lama untuk menerima. Akhirnya jadi pembelajarannya itu lebih ke praktikum, ke praktek. Jadi kayak nanti overhaul mesin, ditunjukkan caranya dengan sedikit bahasa tubuh mungkin. Bahasa Inggrisnya dipakai, kalau mereka nggak nyambung terpaksa bahasa tubuhnya keluar. Dan mereka bisa mengikuti dengan itu. Lalu bagaimana cara Bapak dalam membimbing, kan bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut dalam membimbing siswa dari Thailand? Kalau dari awal kita sebenarnya sudah harusnya dari sana memang anak itu pertama itu harusnya sudah menyiapkan sebenarnya. Harus menyiapkan. Tapi kalau kita lihat kenyataannya memang persiapan mereka itu minim sekali. Dan memang programnya itu memang tidak terencana dengan baik kelihatannya. Tapi insya Allah untuk tahun yang kedua yang akan datang mungkin lebih bagus lagi. Ya, yang kita lakukan yang kemarin ya kita kenalkan juga dengan sedikit bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mereka juga aneh sebenarnya. Jadi kalau kamu mengenal mungkin kalau my book gitu, itu buku saya. Kalau kamu mungkin mengenalnya seperti itu. Kalau mereka itu my book, bukan seperti itu, nyebut buku saya itu bukan my book, tapi book I. Book I itu artinya buku saya menurut mereka. Jadi yang seperti itu akhirnya kita harus mengikuti. Harus mengikuti seperti itu dulu untuk asimilasi, untuk mempermudah komunikasi. Lalu selama di SMK ini mereka akan belajar apa saja? Sementara ini program yang sudah kita jalankan memang introduction-nya itu pertama hari Senin kemarin itu memang perkenalan. Perkenalan untuk seluruh siswa di SMK Purno. Jadi memang akhirnya kemarin itu saya kenalkan juga untuk semua jurusan dari MM, BB maupun jurusan TSM, TKJ itu saya kenalkan semua. Dan yang terakhir memang fokusnya itu memang ke otomotif. Mereka itu dari program otomotif. Dari 3 orang ini yang 1 orang itu malah justru sudah bukan setingkat SLTA lagi, bukan SMK. Sudah mungkin kalau di Indonesia di D1, D3, D2, D3. Mereka sudah ada 1 orang yang sudah hampir D3. Makanya kalau lihat umurnya perkenalan mereka ada 1 orang yang umurnya sudah 21 tahun. Itu sudah D3 sebenarnya. Dan itu yang memang bagus bahasa Inggrisnya. Untuk yang 3 orang memang setingkat dengan kita, kelas 3 SMK lah seperti itu. Dalam ya program ini memang program awal. Jadi kalau misalkan banyak kendala itu wajar menurut saya. Dan itu nanti kita evaluasi di akhir program ini. Program yang ke depan sedang kita rancang lagi memang. Mungkin tahun depan itu sudah ada berapa anak yang sudah kita ambil seleksi untuk ikut program ke Thailand juga. Ya semoga bisa berjalan lancar dan rencananya tidak seperti kemarin. Kemarin itu kesulitan kita memang
Karena mereka pertama bahasa, tulisan, yang ketiga itu mereka bukan pada satu fokus satu sekolah. Enggak fokus satu sekolah, tapi bisa dari Jawa Tengah, berarti 3 sekolah, Jawa Timur itu 3 sekolah. Jadi anak Thailand yang di sini itu terfokus pada, tidak terfokus pada SMK Purno. Ada TJP, ada Pamekasan. Harinya satu sekolah itu hanya 3 minggu, hanya punya waktu 3 minggu. Dan dari 3 minggu itu, yang ada di sekolah itu enggak semuanya 3 minggu itu. Yang di sekolah itu hanya hari-hari tertentu. Kenapa? Karena mereka harus magang. Magang di bengkel di Auto 2000 itu 1 bulan. 1 bulan sendiri. Akhirnya yang di sekolah itu sedikit. Ya semoga untuk yang ke depan itu rencananya kalau school to school, untuk yang ke depan itu school to school. Jadi satu sekolah dengan sekolah satunya, partner langsung, partnership. Itu nanti yang di sekolah itu 1 bulan, nanti di bengkel 1 bulan. Lalu mereka di sini itu berapa lama, Pak? Programnya itu 2 bulan. Tapi yang 1 bulan itu di bengkel rekanan, berarti misalkan kayak di rekanan di SMK Purno itu Auto 2000 Toyota, berarti di Toyota itu 1 bulan. 1 bulan itu harusnya di sekolah, tapi karena harus dipecah 3 sekolahan, nah itu akhirnya nggak banyak waktunya yang di sekolah. Jadi mungkin kayak hari harusnya besok itu mau dijemput dari auto, terus hari Sabtunya itu ke sekolah, dan hari Minggunya itu nanti ngikuti pembelajaran yang seni budayanya itu kebudayaan Indonesia. Itu ada lomba di Bendungan Gerak, itu nanti banyak lomba, itu mereka ngikuti. Dan hari Sabtu juga itu nanti mengikuti perayaan pernikahannya Pak Yuda. Nah, itu mereka saya ikutkan juga untuk melihat kebudayaan Indonesia seperti apa, biar mengenal. Lalu selama mereka di sini itu mereka tinggalnya di mana? Yang sekarang itu karena harus lebih dekat dengan Toyota, itu mereka tinggal di Tuban, dekat dengan SMK TJP itu. Jadi di sana sudah hampir 1 bulan. Jadi di sana lebih dekat ke autonya, nggak perlu pakai kendaraan, bisa jalan, bisa nyampe ke sana. Tapi untuk setiap hari Sabtu mesti nanti berada di sekolah. Cuma hari pertama saja, pas hari Senin itu untuk perkenalan. Setiap hari Sabtu nanti besok, berarti Sabtu besok nanti ada di sekolah, ke sekolah dari pagi sampai selesai. Berarti mereka akan mengikuti pelajaran seperti siswa-siswa di Indonesia, siswa yang ada di SMK. Sementara ini untuk kegiatan pembelajaran tidak keseluruhan bisa diikuti. Ya menyangkut kendala tadi. Jadi kalau misalkan harus belajar bahasa Indonesia dengan anak-anak yang lain, jelas itu nggak mungkin. Kesulitan mereka banyak sekali. Jadi akhirnya kebijakan kemarin itu kita ambil itu untuk pelajaran yang lebih ke motorik. Jadi ke psikomotor yang ke praktek. Itu kan tidak membutuhkan banyak. Yang diterangkan itu nggak begitu banyak. Dan mereka bisa, kalaupun nggak paham dengan yang dikatakan, mungkin bisa paham ketika dikerjakan. Dalam bentuk kegiatan itu mereka bisa melakukannya seperti apa, bongkar itu seperti apa, ditunjukkan, mereka mungkin bisa mengikuti. Jadi lebih mudah itu. Sekarang yang dilakukan seperti itu. Dan itu yang dilakukan juga di SMK TJP ataupun di Pamekasan ataupun yang di Jawa Tengah. Sama itu. Permasalahan kita sama. Ya, mudah-mudahan yang ke depan tidak seperti itu. Mudah-mudahan nanti lebih bagus kelihatan.